Kata Allah, kalau memang ingin berumah tangga yang benar, berumah tangga yang nyaman, berumah tangga yang baik, maka jadikan niat pertamanya bukan hanya untuk bersatu, tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat hubungannya dengan Allah adalah pernikahan. Sebetulnya pernikahan itu berpartner untuk sama-sama membangun ketaatan kepada Allah. Makanya level pahala di rumah tangga itu naik dibandingkan dengan jomblo sendirian. Ya. Coba, kalau orang sendirian, sholatnya bisa sendiri. Tapi kalau di rumah tangga dikirimkan makmum seumur hidup. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ke masjid, di rumah ada partner. Coba cek. Berangkat keluar ketemu dengan teman. Karena di rumah dibiasakan sholat berjamaah, keluar pun terbawa suasana itu. Makanya orang-orang yang berumah tangga, itu kata Allah seharusnya menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang ternyata lebih jauh dari Allah, ada yang salah dalam rumah tangganya. Oh yeah, beats made this. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah terbesar dan terlama yang bisa mendatangkan pahala kebaikan. Jika kemudian ada ujian atau cobaan yang menghampiri dalam proses menjemput pernikahan yang terbaik itu, maka sikap yang terbaiknya adalah terima ujian itu sebesar apapun. Jalani dengan lapang dada, dengan lapang hati seberat apapun ujian itu. Percayalah, cinta yang dihadapkan dengan ujian yang berat akan mendapatkan pahala yang besar. Cinta yang menghadirkan pengorbanan yang berat, maka akan mendapatkan pahala yang disiapkan juga besar. Insya Allah, selama kita bersandar kepada Allah, selama kita berharap kepada Allah, seberat apapun ujian itu akan bisa kita lewati. Kalau ada perempuan dihisab, Bu, sebelum dia dihisab sholatnya, sebelum dia dihisab puasanya, sebelum dia dihisab tentang zakatnya, Allah datangkan dulu suaminya. Allah letakkan dulu suaminya. Allah tanya dulu suaminya, gimana kehidupan istrimu ketika dia aku takdirkan menemani dirimu. Dan itu menjadi salah satu di antara hal yang terjadi dalam pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin paham, karir tertinggi seorang perempuan tidak terletak ketika dia memiliki perusahaan ataupun usaha online yang beromset hingga miliaran. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan itu kapan? Ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Pencapaian tertinggi seorang wanita itu kapan? Ketika seorang laki-laki melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir, lalu secara otomatis seorang suami berkata kepada Allah, saya ridho dia menemani saya sepanjang hidupnya.